Dari ini 40 ampere ya. Ini mesinnya kuat untuk starter. Kita juga nanti akan tes CCA-nya berapa ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita bikin aki ya, satu aki yang kita pasangi BMS ya toh. Tapi kali ini kita akan membicarakan mengenai CCA ya. CCA sebelum dipasangi BMS dan sesudah dipasangi BMS. Dan kita akan nyoba bermacam-macam BMS, kemudian juga dicobakan untuk starter motor ya. Nah, ini kita coba dulu ya. Ini langsung kita tes ya CCA-nya ya. Pakai CCA meter ini seperti ini. Micro 500 ya, Micro 500 ini. Nah, kita coba tes ya. After charge lithium ya, lithium CCA yang kita ukur. Ini langsung ya, kita pakai setting rate-nya 70 ya CCA-nya. Nah, kita enter ya, kita tes ya. Berapa CCA-nya di sini? 105 ya. 105 ya. Teman-teman bisa lihat di sini 105, internal resistance-nya 28,86 ya. Jadi seperti ini. Ini langsung di terminal plus min baterai. Kalau kita ukur di setelah melewati BMS itu berapa? Ya, kita ukur ya. Kita ukur kembali. Kita tes ya. 85. Tadi 105, sekarang jadi 85 ya. Pengaruh dari BMS. Nah, BMS ini berarti dia menghambat arus sebesar 20 ampere ya. Untuk CCA-nya dia bisa menghambat 20 ampere. Jadi nanti kita lihat, kita pakai BMS yang lain apakah beda CCA-nya. Pasti beda nanti. Itu seperti itu ya. Cuman kita buktikan aja. Lebih baik kita buktikan aja. Ini sekarang ini kan kita sudah tes ya. Tadi ini kan berbeda ya. Sebelum dipasang BMS itu kalau langsung dari baterai itu 105. Setelah dipasangi BMS itu dia keluarnya 85. Nah, ini kita coba starter ya untuk motor ya. Kita coba starter. Kemudian nanti kita bongkar, kita pasang BMS yang lain ya. Oh ya teman-teman, gini ya, pemasangan BMS ini apa perlu tahu ya? Perlu gini, sekarang gini. Di sini ini sebetulnya saya pakai BMS lithium ion tapi sudah saya modifikasi. Ini untuk LiFePO4. Jadi kalau ini saya kasih charging, itu dia akan penuh. Nah, ini seperti ini. Karena ini sudah saya rubah menjadi untuk LiFePO4. Ya, kita ukur ya tegangannya ya di sini ya. Berapa ya? 3,68 ya. 3,68. Di sini berapa? 3,66 ya. Di sini berapa? 3,7 ya. Di sini berapa? 3,68 ya. Jadi di sini BMS ini menunjukkan bahwa dia berfungsi untuk baterai LiFePO4 karena ini memang sudah kami rubah. Nah, ini juga ya, perhatikan di sini, ini balancernya ya. Ini karena dia sudah penuh, balancernya ini jalan. Ini tegangannya balancernya jalan ini. Nah, itu ada tegangannya ya. Wow. Ya. Nah, ini ada tegangannya juga. Ini ada tegangannya juga. Ini ada tegangannya juga. Ya, berarti balancernya jalan ya. Ini bekerja ya, balancernya bekerja dan protect BMS-nya juga bekerja ya. Jadi ya, saya ukur lagi sekali lagi. Nah, ini ya, jalan ya. Terus pemasangannya seperti biasa. Yang B-min langsung ke B-min ya. Untuk ini kan B1-nya ya, ke sambungan B1. B2-nya yang ini, B2 sambung ke B2. Yang B3-nya ini nyambung ke B3 ini yang di sini, yang di baliknya ini ya, ke sini. Yang B plusnya ini, B plusnya di sini ya. Jadi teman-teman mulai dari ini B-min, B1, B2, B3, B plus.
ya, jangan kebalik. Kalau kebalik kebakar ya, nanti. Nah, teman-teman masangnya ini mestinya bisa. Sekarang kita coba di motor ya. Kita coba di motor ya. Ini ya sudah kita pasang ya. Kita coba ya. Kita coba ya, nyala ya. Kita starter ya. Aman ya. Untuk starter aman ya. Kita coba lagi ya. Kita matikan. Kita nyalain ya. Kita coba starter lagi. Ya. Itu seperti itu ya. Jadi BMS ini terpasang aman ya. Jadi tidak protek ya. Untuk starter tidak protek ya sama sekali ya. Mungkin dilihatkan ini supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Terpasang ya. Nanti kita coba lagi nanti untuk pasang BMS yang lain ya. Nanti kita coba starter lagi ya. Kita ganti yang ini ya, LP4 ya. Bisa diperbesar ya. Nah, kita pasang yang ini ya. Untuk nanti ke depan ini kita coba lagi bisa untuk starter apa enggak ya. Oh ya, nanti juga kita nyobakan untuk dali ya. Dali ini 40 ampere ya. Ini mestinya kuat untuk starter. Kita juga nanti akan tes CCA-nya berapa ya. Ini ya, kita sudah pasang ya BMS LP4 yang tulisannya sih 100 ampere ya. Nah, kita pasang di sini. Nanti kita tes CCA, kemudian kita juga tes untuk starter itu gimana ya. Ini untuk buktikannya kita coba cas ya. Kita coba cas. Ini ya, arusnya ngalir ya, tegangannya dia mulai naik. Apakah dia berhenti nanti? Oh, berhenti ya. Berarti full ya, sudah full ya. Dia berarti protek ya. Kita ukur ya tegangannya di sini berapa? 3,55 juga 3,52 ya. Jadi ini memang benar untuk LP4 ya. Nah, kemudian kita ukur seperti tadi, kita ukur CCA-nya ya. Kita ukur CCA-nya berapa di sini. Kalau pakai BMS-nya ini berapa? For aja, lithium, CCA tetap beratnya 70. Kita tes ya, ini berapa ya nanti dapatnya 90 ya. Ini kenyataannya 90 ya, lebih tinggi daripada yang tadi. Yang hijau itu kan dia CCA-nya cuma 85. Lah, sedangkan yang ini bisa sampai 90. Berarti ini kenapa bisa CCA-nya bisa besar, lebih besar? Karena kenapa? Beda BMS. Bedanya di mana? Ini bedanya di MOSFET-nya. Itu seperti itu ya, sambungan MOSFET-nya ya. Jadi ini MOSFET-nya lebih banyak. Jadi otomatis dia CCA-nya lebih bisa tinggi. Karena kenapa? Dia bisa mentransfer daya arus yang lebih besar keluar. Ya, itu seperti itu ya. Jadi semakin besar MOSFET-nya, semakin banyak MOSFET-nya di paralel, itu nanti CCA-nya akan mendekati dengan CCA baterai tanpa BMS. Itu seperti itu. Tadi mentoknya kan 100 berapa? 105 ya, 105. Jadi ini mentoknya nanti bisa 105. Kalau memang benar-benar BMS-nya bagus tuh ya, bagus sekali. Tapi biasanya mesti berkurang dikit gitu. Nanti lebih terasa lagi itu di baterai yang lebih besar. Ampernya lebih besar, nanti beda lagi, lebih jauh. Lebih kelihatan jauh. Nanti kita coba ya, kita buktikan supaya teman-teman bisa tahu efek dari pemakaian BMS yang berbeda-beda itu seperti apa. Dan juga nanti kita lanjut juga nanti untuk kita pakai dali ya. Jadi teman-teman mungkin penasaran ya, gimana sih pakai dali? Ini dali yang saya pakai ini bukan 20 ampere tapi 40 ampere ya. 40 ampere. Saya beli 40 ampere karena kenapa? Saya mau nanti usahakan bisa untuk starter mobil ya, paling enggak mobil bensin ya. Nah ini ya, ini sudah terpasang ya BMS-nya di sini, nanti bisa dilihatkan, didekatkan. Kita coba ya untuk kita nyalain motornya, kita nyalain ya. No problem ya, nggak ada masalah ya. Berarti BMS ini
bisa untuk di starter ya, untuk starter masih bisa ya. Kita coba lagi ya, kita matikan, coba kita nyalakan lagi. Ya aman ya. Ini starter kasar ya, jadi berat ya. Ini arusnya pasti lebih besar daripada starter yang halus ya. AGC ya, AGC. Itu lebih ringan daripada yang ini. Yang ini starter kasar ini pasti lebih berat gitu. Itu seperti itu. Kita ganti ke Dali ya, kita ganti ke Dali. Ya ini ya, ini sudah kita pasang ya untuk untuk Dali ya 40 ampere ya. Kita coba cek dulu apakah berfungsi normal seperti itu. Kita pastikan ya. Ini ya, harusnya ngalir. Nah ini ya, full ya. Berarti ini ya, memang untuk LP4 kita coba ukur ya, reselnya apa bener 3,58, 3,55, 3,58, 3,6 ya, 3,59 sorry, 5859 ya. Jadi ini memang untuk LP4 ini sudah penuh ya. Kita ukur ya CCA-nya ya. Kita ukur CCA-nya seperti tadi. Kita ukur CCA-nya berapa. Ya, kita ukur di sini. CCA kita ukur testing ya. Kita lihat di sini hasilnya berapa ya. 95 ya, 95. Jadi CCA-nya naik ya. Berarti MOSFET yang di sini ini dia menghantarkan arus lebih besar daripada MOSFET yang BMS yang sebelum-sebelumnya. Itu seperti itu ya, perlu digarisbawahi seperti itu ya. Jadi tiap BMS itu menghasilkan CCA sendiri-sendiri, mereduksi CCA itu sendiri-sendiri. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang ini sedikit ya, dari 105 dia hanya berkurang 10, jadi ini menghasilkan 95 CCA ya. Jadi ini lebih bagus ya, untuk menghantar arusnya lebih bagus. Itu seperti itu ya. Nah ini kita akan coba pasang ke sepeda motor, nanti hasilnya gimana. Itu seperti itu ya. Nah, ini ya sudah terpasang ya. Ini sudah terpasang, kita pasang pakai Dali ya. Ini yang pakai Dali yang 40 ampere ya. Yang tadi kita tes CCA-nya 95. Ini mesinnya lebih ringan ya untuk starter ya. Bisa ya, aman ya. Kita coba lagi ya, untuk starter lagi ya. Aman ya, normal ya, ini normal ya untuk starter sepeda motor ya ini ya. Nanti kita bahas ya masing-masing ya. Jadi tadi kita sudah buktikan ya, kita pasang berbagai macam BMS ya. Ini kita coba 3 ya, kita coba 3 yang banyak beredar di pasaran. BMS yang putih ini yang pakai BYD, IC-nya BYD ini cukup terkenal ya. Ini juga Dali cukup terkenal. Nah ini ternyata kan menurunkan CCA dari baterai. Ada yang banyak, ada yang dikit ya. Jadi kita perhatikan di sini MOSFET-nya jumlahnya cuman 5 pasang ya, maksudnya 5 pasang. Di sini 7 pasang, tapi yang satunya 8 piece ya. Nah sedangkan yang di dalam ini kita nggak tahu, kita nggak bisa bongkar ini. Tapi yang jelas berarti di sini untuk arusnya dia lebih kencang, sehingga dia bisa keluar CCA-nya lebih tinggi. Dia mereduksi hanya sedikit saja, cuman 10 ampere. Nah sedangkan yang di sini bisa mereduksi sampai 20 ampere. Yang ini 15 ampere ya. Kalau kita perhatikan yang seperti ini 5 pasang, ini 7 pasang. Nah nanti mungkin perlu kita coba ininya, kita kasih tambahan MOSFET di sini supaya kita nanti tes lagi apakah bisa menyamai ini, reduksinya cuma 10 ampere. Apakah bisa seperti itu? Nanti tunggu video selanjutnya minggu depan kita buat. Nanti ini saya double ya, tambahin MOSFET satu deret ini, taruh di belakang di sini, kita tancepin di sini, kita nanti tes hasilnya berapa itu.
Nanti supaya teman-teman bisa tahu bahwa dengan MOSFET yang banyak itu hasilnya gimana. Ya, jadi teman-teman nanti bisa milih BMS mana yang mau dipakai. Kalau yang ini jelas mahal ya, 170, 160, 170 ribu. Yang ini cuman sekitar murah, ini sekitar 40 ribu. Ini juga sama sekitar 40 ribu. Tapi yang ini dan yang ini itu bisa dimodifikasi. Sedangkan yang ini sulit untuk dimodifikasi karena kenapa? Ini dicor. Posisinya dicor. Kalau misalkan ini posisinya bisa dibuka, kita bisa modifikasi. Jadi ini tergantung dari teman-teman nanti ya. Setelah minggu depan kita bikin videonya, teman-teman bisa milih sendiri menentukan mana BMS yang mau dipakai. Itu seperti itu ya. Terima kasih, sampai ke video selanjutnya.